Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme dan Reformis yang kontroversial. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat dari tanggal 20 Oktober tahun 1999 hingga tanggal 23 Juli tahun 2001, dengan masa jabatan sekitar 1 tahun 9 bulan. Periode ini menjadikannya presiden dengan masa jabatan terpendek kedua setelah B.J. Habibie. Kepemimpinan Gus Dur, tokoh ulama karismatik dan cendekiawan Muslim dari Nahdlatul Ulama (NU), adalah puncak dari transisi politik pasca Orde Baru yang penuh gejolak, ditandai dengan upaya demokratisasi dan kebijakan yang sangat progresif namun juga kontroversial. Kebijakan progresif dan semangat pluralisme. Meskipun singkat, masa jabatan Gus Dur menorehkan sejarah penting, terutama dalam menjamin hak-hak minoritas dan kebebasan sipil. 1. Kebebasan pers. Gus Dur sangat menjunjung tinggi kebebasan pers, yang sempat terkekang selama Orde Baru. Ia membubarkan Departemen Penerangan, DPN, sebuah lembaga yang kala itu dianggap sebagai alat kontrol utama pemerintah terhadap media massa. 2. Pengakuan hak-hak minoritas Tionghoa. Dalam langkahnya yang paling bersejarah, Gus Dur mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang melarang perayaan agama dan adat Tionghoa di muka umum. Sebagai tindak lanjut, melalui keputusan Presiden Kepres, Gus Dur menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai Hari Raya Nasional, mulai tahun 2000, sebuah pengakuan resmi yang sangat berarti bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan ini menegaskan julukan, Bapak Pluralisme, yang melekat pada dirinya. 3. Reformasi birokrasi dan militer. Selain membubarkan DPN, Gus Dur juga menghapus Departemen Sosial Depsos karena dianggap syarat dengan korupsi dan tidak efektif. Ia juga berusaha mengurangi peran militer dalam politik Dwifungsi ABRI dengan memisahkan secara resmi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. 4. Irian Jaya menjadi Papua. Gus Dur mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua, sebagai bagian dari upaya pendekatan kultural dan dialog untuk menyelesaikan konflik di wilayah tersebut serta memulihkan martabat masyarakat setempat. Konflik politik dan kejatuhan. Masa kepemimpinan Gus Dur diwarnai oleh ketegangan politik yang intens dan berbagai kontroversi yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. 1. Hubungan yang memanas dengan DPR. Gus Dur dikenal dengan gaya politiknya yang ceplas-ceplos dan humoris. Salah satu pemicu utama konflik adalah ketika ia secara terbuka menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kumpulan anak TK, taman kanak-kanak yang sangat menyinggung anggota legislatif. 2. Isu kontroversial. Beberapa wacana dan kebijakan Gus Dur menimbulkan pro dan kontra besar di masyarakat dan kalangan politik, termasuk wacana untuk mencabut ketetapan MPRS No. 25/1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. Upaya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, yang menuai protes keras dari kelompok Islam garis keras. 3. Skandal, Bulogate, dan Bruneigate. 2 skandal dugaan korupsi, yaitu penyimpangan dana Badan Urusan Logistik Bulog dan sumbangan dari Sultan Brunei Darussalam. Bruneigate menjadi amunisi utama bagi lawan politiknya di parlemen. Meskipun keterlibatan pribadi Gus Dur tidak terbukti secara hukum, isu-isu ini digunakan untuk menggulirkan mosi tidak percaya. 4. Pencabutan mandat. Puncak konflik terjadi ketika DPR mengeluarkan Memorandum 1 dan Memorandum 2 terhadap Gus Dur. Sebagai respons, pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang berisi pembekuan MPR, DPR, dan Partai Golkar, namun dekret ini tidak dihiraukan. Akhirnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan sidang istimewa dan mencabut mandatnya sebagai presiden. Gus Dur kemudian digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri. Warisan Gus Dur tetap menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah reformasi Indonesia, terutama dalam peletakan fondasi demokrasi, pluralisme, dan toleransi beragama.